Vina adalah seorang gadis SMA yang selalu dihina karena tubuhnya yang gemuk. Vina, kamu tuh bisa nggak sih jangan ngalangin jalan? Udah tahu badan gede juga. Hahaha. Ya ampun Vika, jalannya tuh masih lebar. Kenapa kamu malah mau lewat jalan yang ketutup sama aku? Ya suka-suka aku lah. Emang jalan ini punya orang tua kamu apa? Aku tuh ya bebas mau pilih jalan mana yang mana. Ya ampun, ternyata kamu itu bau juga ya. Udahlah gendut, jelek, bau lagi. Astagfirullah Vika, bisa nggak sih? Gak usah bawa-bawa fisik terus. Aku capek tahu nggak? Setiap hari dihina-hina sama orang termasuk kamu. Iya, salah sendiri punya badan gemuk, jelek dan juga bau. Kalau kamu itu cantik dan juga kurus kayak aku, nggak mungkin kan kamu itu dihina dan juga dibully. Iya, aku tahu kalau aku itu gendut dan juga jelek. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan yang tepat untuk kamu dan juga orang-orang selalu ngebully dan ngehina aku. Padahal aku tuh kan gak salah sama sekali. Gak salah dari mana coba? Kamu itu ya salah banget. Badan kamu itu gemuk dan juga jelek. Itu merusak pemandangan tahu gak? Udahlah ya, mending saran aku kamu tuh berhenti sekolah aja. Lagian ngapain coba kamu sekolah dengan keadaan gendut dan juga jelek? Entar juga paling lulus sekolah jadi gembel. Hahaha. Cukup ya Vika. Kamu itu udah keterlaluan banget tahu nggak sih ngehina dan ngebully aku? Terus kenapa kalau aku tuh keterlaluan? Kamu nggak terima gitu? Ya jelas nggak terima lah. Tapi kalau kamu minta maaf, aku bakal maafin kok. Dih, najis amat aku minta maaf sama kamu. Salah aja enggak. Udah buruan minggir. Aku tuh mau lewat, dasar gendut. Ya udah sih, kalau kamu mau lewat, tinggal lewat. Ngapain nyuruh aku minggir? Kan aku udah bilang jalannya itu masih lebar. Enggak. Pokoknya aku mau lewat, tapi kamu harus minggir. Cepetan. Kamu nggak denger apa? Tadi bel udah masuk. Ya udah deh, aku minggir. Sebenarnya aku capek banget sih, selalu diginiin. Tapi mau gimana lagi? Aku juga nggak mau terus-terusan bermasalah sama orang-orang. Kapan ya aku bisa dihargain kayak orang-orang biasa? Kalau gini terus, aku jadi kepengen kurus dan juga cantik deh. Biar nggak dibully dan juga dihina terus. Saat pulang sekolah, Akhirnya pulang sekolah juga. Aku gak sabar nih makan masakan ibu yang enak banget. Ya ampun Doni, kamu tuh kalau lewat lihat-lihat dong. Sakit tahu kamu tabrak kayak gitu badan aku. makanya jangan punya badan gendut yang ngalangin jalan. Ya itulah salah kamu sendirilah jadinya. Aku kan cuma bilang kenyataannya. Kalau kamu itu gendut jelek dan juga suka ngalangin jalan. Hihi. Udah tahu gendut dan jelek, mending di rumah aja. Nggak usah sekolah bikin ribet aja. Orang tahu nggak, manalah bau badannya bau terasi lagi. Ya ampun Doni, kamu tuh kan laki-laki. Tapi kok omongannya nyelekit banget sih? Emang salah ya kalau aku tuh gendut dan juga jelek? Pakai nanya lagi, ya udah jelas salah lah. Idih, cengeng banget gitu aja udah mau nangis. Siapa yang mau nangis? Aku nggak mau nangis. Loh, mata kamu itu aja yang udah berkaca-kaca. Ya ampun, badan aja yang besar tapi cengeng. Vina. Enggak, perasaan biasa aja. Lagian ya, aku tuh gak akan terpengaruh sama hinaan dan juga bulian kamu itu yang bikin sakit hati. Soalnya udah biasa. Udah biasa dihina tapi nggak memperbaiki diri. Kamu tuh punya otak nggak sih sebenarnya? Kamu nih bener-bener ya Doni. Kalau ngomong ceplas-ceplos banget, gak bisa disaring dulu apa? Ya elah sok-sokan ngomong kayak begitu. Padahal pantas aja nggak? Udahlah, daripada ngobrol sama orang gendut dan juga jelek, mending aku tuh pulang aja. Bye-bye wanita gendut. Sumpah ya, aku tuh capek banget tahu nggak? Hidup terus-terusan dihina dan juga dibully gendut kayak gini. Rasanya aku nggak kuat lagi. Aku pengen kurus dan juga cantik. Apa aku coba diet aja ya? Tapi diet itu kan susah. Harus nahan lapar. Padahal kan aku tuh suka makan. Tapi nggak apa-apa deh. Ini semua demi supaya aku nggak dihina dan dibully lagi. Aku harus bisa kurus dan juga cantik. Saat di rumah, Assalamualaikum, Vina pulang. Waalaikumsalam. Loh nak, kamu kenapa toh? Setiap pulang sekolah selalu aja sedih. Bu, sebenarnya selama ini aku di sekolah selalu kena bully dan juga kena hina karena aku gendut. Astagfirullah nak, kamu yang bener. Kok kamu baru bilang sekarang sih sama ibu? Kenapa ndak dari dulu toh nak? Kalau ibu tahu dari dulu kan ibu bisa datang ke sekolah buat ngomong sama guru ataupun orang-orang yang suka ngehina dan ngebully kamu.
Justru itu Bu, aku gak mau bilang. Karena aku tuh gak mau ibu datang ke sekolah untuk belain aku. Nanti yang ada Bu, aku itu nanti tambah diejek dan dicap sebagai anak ngaduan. Duh ya ampun nak, terus ibu harus gimana supaya kamu itu tidak terus-terusan dibully dan kena hina sama orang-orang. Sekarang ibu harus bantuin aku ya buat diet supaya aku bisa berubah jadi kurus dan juga cantik. Karena menurut aku nanti setelah aku kurus dan juga cantik gak bakal kena bully dan juga kena hina lagi. Wah iya ya nak, ibu bakal bantuin kok. Ini kamu mau diet sekalian olahraga kan? Bisa gak sih Bu kalau diet itu gak perlu pakai olahraga? Aku males gerak-gerak. Ya ndak bisa gitu toh, harus dibarengin sama olahraga. Dan dengan kamu berolahraga itu bakal buat tubuh kamu sehat dan cepet buat nurunin berat badan. Iya sih, ya udah deh, ntar juga dibarengin sama olahraga. Nah gitu dong, nanti ibu juga bakal buatin makanan sehat terus buat kamu. Duh ya ampun, ibu seneng banget deh kamu punya pikiran buat berubah dan juga untuk olahraga. Iya ya Bu, kenapa nggak dari dulu aja? Betul banget nak, ya sudah, mending sekarang kamu tuh langsung ganti baju terus istirahat dulu. Nanti ibu bakal siapin makanan yang sehat untuk kamu makan. Dan untuk keesokannya kita olahraga bareng-bareng ya. Wah iya ya Bu, tapi makanan sehat itu enak kan ya Bu buat dimakan? Iya enak dong, apalagi kalau ibu yang masak. Tapi nak, kamu juga harus mengurangi makan. Intinya porsinya tuh dikurangi gitu. Soalnya itu adalah diet yang paling aman. Kalau nggak usah makan sekaligus gimana Bu dalam waktu beberapa hari? Kayaknya itu bakal lebih cepet nggak sih Bu nurunin berat badan? Astagfirullah, itu memang cepet nak. Tapi yang ada kamu itu malah jadi sakit. Udah toh, nggak usah aneh-aneh. Diet yang aman-aman aja. Sejak saat itu Vina pun bertekad untuk diet. Duh, perasaan ini udah hampir 2 minggu loh aku ngelakuin diet sehat. Tapi kok berat badanku turunnya cuma beberapa kilo doang. Dan masih kelihatan gemuk banget. Aku kira dalam waktu beberapa minggu berat badanku bakal turun drastis. Terus aku bakal jadi kurus dengan cepat. Jangan-jangan gara-gara aku ini diet dengan cara aman dan juga sehat. Makanya deh hasilnya jadi lama. Tiba-tiba Pak Yono datang. Nak, kamu sekarang kelihatan agak kurusan ya. Bapak baru sadar loh kamu itu pasti diet selama ini ya. Iya Pak, aku emang diet. Dibantuin juga sih sama ibu. Tapi aku gak suka loh Pak sama hasilnya. Orang ini loh masih kelihatan gendut banget. Bapak juga tadi bilang kan, aku cuma kelihatan agak kurusan dikit, bukan yang kurus banget. Hasil dietnya tuh gak kelihatan loh. Nah, namanya berproses itu butuh waktu. Nggak bisa langsung instan begitu juga diet. Kamu sabar, jangan berpikirnya sebentar langsung bisa kurus. Tapi kan aku pengennya yang cepet Pak, supaya aku bisa kurus dan juga cantik, biar gak dihina dan dibully lagi sama orang-orang. Ya nak, bapak tahu kok. Ibu juga udah cerita semua sama bapak kemarin. Gini aja, kalau masih ada orang yang suka ngebully dan menghina kamu itu, kamu catatin aja namanya. Terus kamu kasih tahu bapak bakal langsung lapor ke kepala sekolah. Aku kan udah bilang Pak, aku tuh gak mau kayak begitu. Ntar yang ada aku tuh nambah diejek loh. Loh ya nggak apa-apa toh, daripada kamu itu terus-terusan dibully gimana? Pak, aku tuh ya pengen berhenti dibully dan dihina, bukan dengan cara itu. Aku pengen buktiin Pak sama orang-orang yang udah ngehina dan juga ngebully aku, dengan cara aku bisa kurus dan juga cantik. Udahlah ya Pak, nanti aku bakal coba cari cara diet lain deh. Yaudah ya Pak, aku ke kamar dulu sambil cari informasi di sosial media gitu dan internet tentang diet yang paling ampuh. Loh, kamu bukannya katanya hari ini ada jadwal olahraga sama ibu? Enggak Pak, lagi males. Orang hasilnya aja lama, ngapain olahraga terus kalau hasilnya lama? Saat di kamar, Ya ampun, dari tadi aku scroll internet dan juga sosmed, isinya tentang diet sehat semua. Padahal kan diet sehat itu lama loh prosesnya. Tapi bentar-bentar, ini kok ada salah satu akun sosmed yang ngeposting tentang cara diet cepat dalam waktu yang sebentar. Wih mantap, tapi kok ini pengikutnya baru sedikit ya? Mana komennya juga pada negatif. Tapi ya udahlah, aku nggak peduli. Aku bakal tetap chat dan minta kasih tahu gimana caranya diet dalam waktu yang sebentar itu. Kalau gitu langsung aja deh aku chat akunnya. Ya ampun, ini kok tiba-tiba si Vika nelpon aku sih? Apain coba?
Gak jelas banget nih orang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, diangkat nih telepon aku sama manusia gendut dan juga jelek kayak kamu. Hahaha. Kamu nih apa-apaan sih? Repot-repot nelpon aku cuma mau ngehina aku aja apa? Iya begitulah kira-kira. Oh iya, nanti kamu kepoin akun sosmed aku ya. Soalnya di sana aku posting bagus banget loh tentang kamu. Vika, kamu ini sengaja posting yang ngebuat aku malu ya? Kayaknya iya deh. Hahaha. Oh iya, jangan lupa ya simpen nomorku ini dan kasih nama Vika cantik, kurus dan juga mempesona. Dih, gak akan ya. Ngapain coba aku nyimpen nomor orang yang suka ngebully dan juga ngehina aku? Udahlah kalau gitu, aku tutup dulu teleponnya. Capek banget tahu nggak? Nggak di sekolah, nggak di rumah. Kamu nih ada aja cara untuk terus bisa ngebully aku dan juga menghina aku. Assalamualaikum. Yes, nyebelin banget sih. Awas aja ya, kalau aku berhasil diet, aku bakal sombong ke tuh orang. Udahlah, mending sekarang aku langsung chat akun sosmed yang bikin postingan tentang cara diet dalam waktu sebentar. Vina pun mencari tahu cara diet dalam waktu yang sebentar sampai ia tak sadar jika waktu sudah malam. Duh ya ampun Vina, kamu tuh ngapain toh? Di kamar dari siang sampai malam. Kamu bahkan tadi gak olahraga loh. Aku tuh habis nyari tahu Bu tentang cara diet dalam waktu yang singkat. Dan aku juga tuh Bu gak mau olahraga lagi ah. Masa udah olahraga capek-capek tapi hasilnya lama banget. Nah, namanya berproses itu butuh waktu. Dan gak bagus loh nak, kamu cari tahu cara diet dalam waktu yang singkat. Soalnya diet kayak begitu biasanya berbahaya dan gak baik buat kesehatan. Tapi Bu, aku tuh pengennya ngelakuin diet yang hasilnya itu benar-benar kelihatan dan dalam waktu yang cepat. Aku gak mau kelamaan Bu. Aku itu udah benar-benar muak tahu nggak Bu, selama ini dibully dan juga dihina karena jelek dan juga gendut. Makanya deh, aku pengen bisa cepet-cepet bisa kurus dan juga cantik. Iya nak, ibu paham kok perasaan kamu. Cuma kamu juga harus mikirin kesehatan kamu. Tenang aja Bu, aku itu bakal pikirin kok tentang kesehatan aku. Duh, jangan sampai nih ibu tahu kalau aku berencana diet ekstrim dengan cara minum obat diet yang aku pesen di sosmed yang aku chat tadi. Ya sudah nak, mending sekarang kamu makan dulu ya. Ibu sudah siapin tuh makanan sehat khusus buat kamu. Aku belum lapar nih Bu, nanti aja ya makannya. Loh, kok bisa kamu belum lapar? Kamu loh dari tadi belum makan. Jangan-jangan kamu ini berencana diet ekstrim ya dengan nggak makan? Enggak lah Bu, tenang aja, aku bakal makan kok. Cuma aku juga nggak tahu nih, aku belum lapar. Dan gak mungkin lah Bu, aku ngelakuin diet ekstrim dengan gak makan. Itu kan berbahaya Bu. Bagus lah kalau kamu sadar kalau diet kayak gitu berbahaya. Ya udah, nanti kalau kamu udah ngerasa lapar, kamu langsung makan ya. Iya Bu, tenang aja. Kalau aku nanti lapar, aku bakal langsung ke dapur kok buat makan. Nah gitu dong. Ya udah, ibu mau ngelepetin baju dulu. Iya Bu, siap. Untung aja ibu gak curiga. Dan beruntung banget aku bisa ketemu sama akun sosmed ini yang ternyata dia itu ngejual obat diet yang bisa nurunin berat badan dalam waktu singkat. Kalau gitu gas langsung aku pesen lah. Abis itu entar aku barengin sama diet ekstrim dengan gak makan selama berhari-hari. Keesokan harinya paket obat diet yang Vina pesan akhirnya datang. Nak, ini kamu pesan paket obat apa toh? Kok dari bungkus paketnya kelihatan beda aja begitu? Sama paket yang biasa kamu pesan? Ini tuh paket temen aku Pak. Kemarin dia tuh nitip minta beliin paket dari akun aku gitu. Walah, pantesan aja. Ngomong-ngomong, kamu dari kemarin udah makan belum nih? Rasanya nasi di mejikom itu nggak ada habis-habisnya. Aku makan kok Pak. Cuma ya lagi ngurangin makan nasi aja gitu. Kan konsepnya makan sehat, banyakin sayuran dan juga protein Pak. Walah, tapi ingat harus tetap makan nasi ya. Biar seimbang ya, walaupun jangan banyak-banyak makannya. Iya ya Pak, tenang aja. Aku bakal tetap makan nasi kok. Oh iya Pak. Beberapa hari ini boleh nggak aku nggak masuk sekolah dulu? Loh, emangnya kenapa toh nak? Aku tuh mau nenangin pikiran aku dulu Pak. Soalnya kemarin aku habis dibully habis-habisan di sekolah. Astagfirullahaladzim nak. Nggak bisa terus-terus dibiarin tuh. Tenang aja, besok bapak itu bakal ngadep ke kepala sekolah. Kamu sebutin ya siapa aja yang suka udah ngebully kamu yang habis-habisan itu. Nggak usah Pak. Aku udah bilang, bapak ini gimana sih? Aku tuh gak mau Pak dengan cara kayak begitu. Biarin aja lah. Mereka yang ngebully kamu itu udah bener-bener keterlaluan, tahu gak sih?
Bisa-bisanya ngebully dan menghina kamu itu terus-terusan. Udah, nggak apa-apa. Nanti ya Pak, setelah aku kurus, mereka bakal berhenti ngebully dan juga ngehina aku lagi. Tapi nak, Nggak usah tapi-tapian Pak. Intinya Bapak nggak boleh ya ke sekolah terus ngelabrak orang-orang yang udah ngebully dan juga ngehina aku. Untuk sekarang, biarin aku tenangin pikiran aku dulu ya Pak. Terus ngelakuin diet supaya aku bisa benar-benar berubah jadi kurus dan juga cantik. ya udah kalau itu emang keputusan kamu, bapak juga nggak bakal maksa kok. Nah, gitu dong. Ya udah ya Pak, aku ke kamar dulu. Saat di dalam kamar, Akhirnya, ini obat diet pesenanku datang juga. Semoga aja dengan aku minum obat diet ini, terus nggak makan selama berhari-hari, berat badan aku bisa langsung turun. Kalau gitu, mulai hari inilah aku bakal minum obat ini. Ya, walaupun ini obatnya kelihatan berbahaya sih, tapi nggak apa-apa deh. Oh iya, ini bapak sama ibu jangan sampai tahu nih. Dan sebaiknya aku tetap ngambil makan nggak sih? Tapi nggak usah dimakan gitu, biar nanti ibu dan bapak tuh nggak curiga kalau aku sengaja nggak makan berhari-hari untuk diet. Gas lah, kalau gitu aku bakal ngelakuin diet barbar ala aku supaya bisa langsung kurus. dari situ Vina melakukan diet ekstrim yang sangat barbar. Ia mengonsumsi obat diet yang berbahaya secara berlebihan dan juga tidak makan selama berhari-hari. Duh Jan Pak, ibu khawatir tahu ndak sama si Vina. Beberapa hari ini dia tuh sama sekali ndak keluar kamar. Iya nih, bapak itu juga khawatir. Beberapa hari yang lalu dia itu sengaja izin sama bapak supaya nggak berangkat ke sekolah. Dia juga udah izin Pak sama ibu. Katanya kan dia mau nenangin pikiran dulu. Tapi kenapa sampai berhari-hari ndak keluar kamar coba Pak? Apa jangan-jangan anak ini depresi ya bu, sampai nggak mau keluar kamar? Loh, bapak tuh jangan ngomong gitu ih. Ibu jadi makin khawatir ini. Iya bu, maaf ya. Udah mending sekarang kita langsung samperin aja ya kamarnya. Bilang yang baik-baik aja, siapa tahu nanti dia itu mau cerita. Ya udah yuk Pak, langsung aja kita samperin ke kamarnya. Saat di depan kamar Vina, Nak, bukain pintunya. Ibu sama bapak mau ngomong. Kamu loh udah beberapa hari ini ndak keluar kamar. Kami tuh khawatir banget sama kamu. iya nak, bener banget. Kalau ada apa-apa tuh cerita semua ke orang tua, sama ibu sama bapak. Kamu itu belum sendiri, ntar takutnya kamu itu malah jadi gila loh. His, bapak nih jangan ngomong begitu ih. Emangnya salah apa? Bapak ngomong kayak begitu toh nak. Tiba-tiba Vina membuka pintu, namun betapa terkejut Bu Tuti dan Pak Yono melihat Vina yang sudah kurus. Maafin Vina ya Pak, Bu. Vina sengaja nggak keluar kamar selama beberapa hari tuh karena fokus buat olahraga, buat ngurusin badan. Lihat nih, badan Vina sekarang udah kurus kan? Ini beneran kamu kan nak? Duh ya ampun, badan kamu beneran kurus loh. Kamu jadi kelihatan cantik. Tapi kamu juga kelihatan kayak pucet banget gitu. Iya nak, bener banget apa kata ibu. Tapi emang bisa gitu dalam waktu beberapa hari doang. Kamu fokus olahraga terus badan kamu itu jadi sekurus ini. Ya bisa dong Pak, nyatanya ini aku udah kurus kan. Duh, kok tiba-tiba perutku mual ya? Ya ampun, kepalaku tiba-tiba sakit dan perutku rasanya kayak ada yang gigitin. Duh Jen, astagfirullah, kamu kenapa toh nak? Ini pasti gara-gara kamu olahraga berlebihan. Enggak loh Pak, Bu, ini mungkin karena cuma efek kecapean. Tapi nak, muka kamu itu kelihatan pucet banget loh. Kayak nggak makan selama berhari-hari. Dan mungkin karena aku kurus makanya kelihatan pucet deh. Yaudah ya Pak, Bu, aku mau siap-siap dulu berangkat ke sekolah. Soalnya aku gak sabar banget ketemu sama orang-orang yang selama ini udah ngebully dan ngehina aku. Pasti mereka kaget banget deh ngelihat aku sekarang udah kurus dan juga cantik. Saat di sekolah, Vika, itu bukannya si Vina ya? Ya ampun, sekarang dia udah kurus dan juga cantik banget ya. Gila. Is, kayaknya itu bukan si Vina deh. Masa iya dia bisa kurus dalam waktu yang cepat? Itu dari seragam kelihatannya loh. Kalau dia itu Vina. Ayo kita buktiin. Aku panggil ya. Vina. Duh ya ampun, baru aja aku mau manggil kalian. Kalian udah manggil aku duluan. Gimana nih penampilan aku sekarang? Aku udah kurus dan juga cantik loh. Bahkan lebih cantik daripada kamu, Vika. Jadi kamu Vina beneran? Kok bisa sih? Badan kamu jadi kurus gitu. Padahal kan belum lama ketika kamu berangkat sekolah, badan kamu masih gemuk. Iya nih, kamu nggak sedot lemak atau operasi kan Vina? Enggak dong, aku itu menjalankan diet sehat dengan olahraga full tanpa jeda. Makanya deh, badan aku bisa kurus dan secantik ini sekarang. Dari situ Vina sudah tidak lagi dibully ataupun dihina-hina. Vina pun merasa sangat senang, namun ada hal yang aneh kemudian terjadi.
Pak, Bu, tolongin Vina. Perut Vina sakit banget. Duh, kenapa ya? Rasanya perutku itu kayak digigit sama sesuatu. Astagfirullah. Kenapa banyak cacing yang keluar di muntahan aku? Pak, Bu. Astagfirullahaladzim nak, itu kenapa muntahan kamu itu banyak cacingnya? Cacingnya besar-besar lagi. Iya nak, astagfirullah. Kamu tuh kenapa toh? Aku juga nggak tahu Pak, Bu. Tolongin aku, perut aku rasanya sakit banget, kayak digigitin sesuatu gitu. Kalau gitu Pak, kita langsung bawa si Vina ini ke rumah sakit. Ibu khawatir banget sama keadaan dia. Vina pun dibawa ke rumah sakit setelah diperiksa dokter dan orang tua Vina termasuk Vina dibuat kaget karena ternyata di dalam perut Vina terdapat banyak sekali cacingnya. Pak, Bu, ini gimana? Kenapa tadi dokternya bilang kalau di perut aku tuh banyak banget cacingnya? Astagfirullah nak, kenapa kamu jadi begini sih? Ya, kenapa bisa dalam perut kamu itu terdapat banyak sekali cacing, bahkan sampai keluar lewat mulut? Aku juga nggak tahu Pak, Bu. Tapi jangan-jangan karena selama ini aku melakukan diet barbar dengan mengkonsumsi obat diet yang berbahaya dan juga nggak makan selama berhari-hari. Ampun nak, pantesan aja kenapa kamu itu baru bilang sekarang? Duh ya ampun nak, kamu itu udah ndak waras apa? Bisa-bisanya loh kamu melakukan diet sebarbar itu. Pantesan aja perut kamu jadi sarang cacing. Maafin aku Pak, Bu. Aku tuh pengen banget kurus soalnya. Aku gak mau terus-terusan dibully dan dihina-hina lagi karena gendut. Makanya deh aku melakukan diet sebarbar itu. Aku nyesel banget Pak, Bu sekarang. Astagfirullah, perut aku makin sakit Pak, Bu, tolong. Vina pun memuntahkan banyak cacing, perutnya mengalami rasa sakit yang sangat hebat. Akhirnya Vina kehilangan nyawanya karena cacing di dalam perutnya sudah sangat banyak, sudah menggerogoti seluruh tubuhnya.